Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Trustiani Setianingsih, guru SMP Negeri 2 Kalibagor, CGP Angkatan 5 Kabupaten Banyumas. 1.1A8 Koneksi antar materi, kesimpulan dan redaksi modul 1.1 dengan fasilitator Ibu Titik Jayanti, pengajar praktek Ibu Alfa Fitriana. Ing ngersos Tulodo, ing Madyo Mangunkaso, Tikuri Handayani. Ada 6 pokok pikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pendidikan sebagai tuntunan. Yang kedua, kodrat alam dan kodrat zaman. Yang ketiga, petani. Yang keempat, prinsip bukan tabula rasa. Yang kelima, budi pekerti. Dan yang keenam, berhamba pada anak. Ulasan satu persatu. Yang pertama, pendidikan sebagai tuntunan. Menuntun diwujudkan dalam keteladanan guru dalam proses pendidikan, baik itu sikap, karakter, dan perilaku. Menuntut itu mengajar anak sesuai dengan bakat, minat, dan potensinya. Yang kedua, kodrat alam dan kodrat zaman. Keduanya tidak dapat terpisahkan, karena setiap anak memiliki bakat yang unik. Yang ketiga, petani. Guru diibaratkan petani, dengan tujuan mengembangkan potensi anak dengan tidak meninggalkan kodratnya sebagai anak. Yang keempat, prinsip bukan tabula rasa. Anak lahir bukan kertas kosong. Tugas guru adalah menebalkan garis-garis yang baik dan membiarkan garis-garis yang tidak baik agar tidak terlihat. Yang kelima, budi pekerti. Pendidikan itu benih-benih budaya yang dapat mengantarkan anak pada budi pekerti, olah cipta, olah rasa, olah karsa, dan olahraga. Yang keenam, berhamba pada anak. Pendidikannya utama pada anak, pusatnya pada anak, memuliakan anak dengan satu tujuan, menjadikan anak selamat dan bahagia, belajar merdeka tanpa ada tekanan. Pertanyaan pemantik dalam kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. 1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? 3. Apa yang dapat segera Anda lakukan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Kita bahas satu persatu. Dari yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Saya yakin dan percaya niat siswa datang ke sekolah adalah untuk belajar dengan tujuan mendapatkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Yang kedua, pembelajaran yang selama ini diberikan berfokus pada guru bukan siswa. Yang ketiga, saya sering memberikan hukuman pada mereka jika tidak mengerjakan tugas, tidak disiplin di kelas, membuat kegaduhan, dan bermain sendiri. Yang keempat, dalam pembelajaran saya hanya memandang pentingnya memberikan materi ke siswa tanpa memperhatikan keinginan mereka itu apa. Yang kelima, guru aktif mengajar dan siswa duduk rapi mendengarkan guru mengajar. Yang keenam, saya sering mengeluh karena banyak siswa yang tidak mengerjakan tugas, padahal saya berharap mereka akan mengumpulkan tugas tepat waktu sesuai yang diharapkan. Yang ketujuh, saya menyampaikan materi dengan cara yang saya pilih tanpa melihat kebutuhan anak dan kurangnya alat peraga. Yang kedelapan,
Kegiatan pembelajaran difokuskan untuk menyelesaikan target kurikulum. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang pertama, setelah saya mempelajari dan membaca modul ini, yang pertama kali berubah dalam pemikiran saya adalah pola mengajar saya harus dirubah dengan memfokuskan pada kepentingan anak didik. Yang kedua, saya optimis mereka datang ke sekolah untuk belajar, meskipun dengan beragam tujuan. Ada yang benar-benar serius untuk belajar, ada yang hanya sekedar mendapat uang jajan, bertemu teman, mengisi waktu sampai siang, dengan beragam tujuan dan motivasi agar mencapai cita-cita yang mereka inginkan. Perubahan yang ketiga, siswa memiliki peran sebagai subjek pendidikan yang memegang penting terhadap pembelajaran. Perubahan yang keempat, guru sebagai fasilitator, motivator, mengarahkan siswa ke arah belajar sesuai dengan potensi, bakat, dan minatnya. Perubahan yang sesuai dengan Ki Hajar Dewantoro yang kelima, pembelajaran yang saya berikan menggunakan sistem AMONG, yaitu menuntun potensi anak sesuai dengan kodrat alamnya. Perubahan yang keenam, kita sebagai guru harus mengetahui potensi dari setiap siswa, kebutuhan siswa, profil siswa, gaya belajar dan metode belajar yang sesuai dengan minat dan bakat dengan tujuan untuk merancang pembelajaran yang sesuai. Perubahan yang sesuai dengan belajar Dewantoro yang ke-7, pembelajaran harus diberikan dengan berbagai cara, model atau metode, dan juga dengan melihat di lingkungan sekitar. Yang berikutnya, tugas kita sebagai pendidik adalah membimbing, menuntun, mengarahkan siswa menuju kehidupan yang baik sehingga tidak kehilangan arah dan membahayakan hidup. Apa yang dapat segera Anda lakukan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro? Yang pertama, saya lakukan adalah literasi. Ibaratnya seorang petani, maka saya itu harus literasi tentang bagaimana cara bercocok tanam yang baik supaya menghasilkan tanaman yang berkualitas dan bermanfaat. Sebagai seorang guru, melalui pendidikan guru penggerak ini, saya akan belajar teknik pengajaran yang sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro melalui LSM, instruktur, fasilitator, pengajar praktek, dan juga teman sesama CGP. Yang lakukan yang berikutnya atau yang kedua, sebagai guru harus menjadi tauladan, memberi semangat, serta memberi dorongan dalam menanamkan nilai-nilai karakter, kedisiplinan, kerjasama, tolong-menolong dalam setiap kegiatan yang ada di sekolah, juga dalam mendisiplinkan waktu di sekolah. Yang ketiga, meningkatkan karakter anak dengan kebiasaan yang mendidik, seperti berbaris sebelum masuk kelas, berjabat tangan dengan guru pengajar, berdoa sebelum pelajaran, saling memuji dengan teman, selalu memberikan kata-kata pujian yang positif, baik itu teman sebangku maupun teman satu kelas, memberi ucapan terima kasih, memberi kata maaf bila berbuat salah, mencintai lingkungan sekolah, dan berdoa setelah menyelesaikan kegiatan belajar di kelas. Yang keempat, dalam pembelajaran, saya mencoba menempatkan diri sebagai fasilitator dengan mengarahkan anak, dengan melihat dari potensi diri setiap anak, dan memberikan motivasi mendorong pada semua siswa menggunakan ragam pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak didik demi kemajuan mereka meraih apa yang sudah dicita-citakan. Salam Guru Penggerak.
Mari kita perdalam penerapan filosofi Ki Hajar Dewantoro untuk dapat mentransformasikan perubahan ekosistem belajar yang berpusat pada Guru Bergerak Indonesia Maju. Siang hari makan buah duku. Buah duku dikasih Bu Yani. Terima kasih pada guruku, mengajari kami setulus hati. Salam guru penggerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.